Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 6 akan menjelaskan tentang komunikasi politik. Saya Azmia Zakiah Nanda. Saya Subhanul Aulia. Saya Sekarang Saya Berkisah Al-Qur'ani. Dan saya Salma Fauzia. Di sini kami akan menjelaskan dan mari kita simak videonya. Definisi komunikasi politik ialah proses penyampaian pesan yang berkaitan dengan politik. Nah, yang biasa disampaikan oleh kepemimpinan, pemerintahan, kepentingan publik. Nah, biasanya disampaikan oleh aktor-aktor politik seperti partai politik, kepemerintahan, calon pemimpin, kelompok kepentingan, dan juga masyarakat umum. Baik, adapun fungsi dari komunikasi politik dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, fungsi informasi, penyampaian pesan yang berkaitan dengan politik seperti visi, misi, tujuan, sasaran, dan arah kebijakan dari partai politik. Kedua, fungsi edukasi, mempelajari tentang ideologi, nilai-nilai praksis, dan keterampilan fungsi ini biasanya diperankan oleh partai politik atau pemerintah. Contohnya pelatihan kader partai. Dan yang ketiga yaitu fungsi instruksi, fungsi komunikasi politik yang berkaitan dengan pemberian pemerintah berupa kewajiban, larangan, dan anjuran. Contohnya seperti rapat dan pertemuan partai. Adapun tujuan dari komunikasi politik yaitu yang pertama mempengaruhi opini publik, yang kedua membangun citra, yang ketiga mobilisasi massa, yang keempat sosialisasi politik, yang kelima pengambilan keputusan, dan yang terakhir kontrol sosial. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang faktor yang mempengaruhi komunikasi di bidang politik di Indonesia. Antara lain yang pertama, adanya faktor keanekaragaman budaya dan sosial, di mana keanekaragaman ini tuh terdiri dari keanekaragaman etnis, agama, dan budaya. Kita misalkan saja keanekaragaman agama, di mana di berbagai belahan dunia agama itu terdiri dari berbagai macam, yang dimana pasti setiap kelompok masyarakat atau setiap orang itu memiliki opini dan pendapatnya masing-masing, yang nantinya saat disampaikan dan diterima itu pasti sangat berpengaruh bagi lingkungan masyarakat. Faktor kedua yang mempengaruhi komunikasi politik di Indonesia adalah adanya faktor teknologi dan media sosial, di mana pada perkembangan zaman yang sudah modern seperti saat ini, kita pasti tidak bisa lepas dari yang namanya media sosial. Begitupun juga dengan para politikus di Indonesia, mereka dapat menyampaikan aspirasi, menyampaikan visi dan misi, serta menyampaikan opini-opini mereka itu dengan hanya menggunakan media sosial, di mana nantinya para pemilih mereka dapat menentukan mereka dengan cara mempertimbangkan visi dan misi dengan hanya melihat dari media sosial. Dan dengan adanya media sosial, informasi-informasi seperti ini itu dapat tersebar luas dan lebih cepat. Faktor yang ketiga adalah adanya peran dari media massa. Nah, media massa ini ternyata sangat penting, teman-teman. Kenapa? Karena media massa ini nantinya dapat menyebarkan informasi-informasi yang dapat membentuk opini publik terhadap para pemimpin yang nantinya akan dipilih, dan juga dapat membentuk persepsi masyarakat dan pandangan masyarakat tentang seberapa jauh dunia politik yang sedang terjadi di Indonesia, dan juga seberapa bagus kinerja dari para pemimpin yang nantinya akan dipilih. Untuk yang keempat adalah faktor regulasi dan hukum, di mana peraturan pemerintah yang terkait dengan media dan komunikasi politik itu nantinya akan sangat berpengaruh terhadap kampanye politik, dan juga pesan-pesan yang akan disampaikan, pesan-pesan yang ada itu dapat terlaksana dan dapat disampaikan secara legal. Saluran komunikasi politik. Saluran komunikasi politik adalah cara atau media yang digunakan oleh pemerintah politik
pemerintah politik untuk menyampaikan pesan atau berkomunikasi dengan masyarakat sekitar. Nah, atau disebut dengan saluran komunikasi politik. Nah, salah satunya adalah media massa. Media massa adalah yaitu media yang memiliki jangkauan yang luas dan dapat dijangkau oleh semua orang. Nah, media massa ini mempengaruhi publik pada masa politik. Nah, salah satunya itu seperti koran, majalah, TV, dan juga sosial media. Selanjutnya adalah kampanye politik. Kampanye politik adalah kegiatan yang dilakukan kandidat untuk menyampaikan visi, misi, dan juga tujuannya. Nah, selain itu, dia harus meyakinkan kepada masyarakat untuk memilihnya. Nah, caranya itu ada dua. Yang pertama adalah face to face, bisa melalui pidato dan juga berdiskusi, dan juga bisa melalui media massa seperti iklan di TV dan juga memberitahukan kepada media massa. Lobby merupakan kegiatan yang dilakukan oleh individu atau organisasi politik untuk mempengaruhi pengambilan keputusan oleh pejabat pemerintah dengan cara bertemu langsung untuk menyampaikan aspirasi atau kepentingan. Demonstrasi itu ialah menyampaikan pesan politik dan juga menyuarakan ketidakpuasan terhadap tindakan pemerintah yang meliputi unjuk rasa dan juga poster kegiatan seperti poster kegiatan atribut partai dan juga lain-lainnya. Sekian video presentasi dari kelompok kami. Semoga dapat bermanfaat. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.